Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Antonius Alfredo Suyapurape dari kelompok logika kelompok 10 yang akan membahas materi dari teman-teman kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Margarita Larasati Gracia Putri dengan NIM akhir 164 akan membahas kelompok logika dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Susan Monik dengan NIM akhir 140 dari kelompok 5 akan membahas materi kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Kristina Monat dengan NIM akhir 123 dari kelompok 5 akan membahas materi kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tia Kulfaliknapo, NIM akhir 112 dari kelompok 5 akan membahas materi kelompok 2. Oke teman-teman, saksikan keseruan kami. Oke baik, di sini kami dari kelompok 10 akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 5 selaku teman-teman yang membahas materi dari teman-teman kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi. Di sini pasti sudah teman-teman juga sudah mengetahui dan sudah tahu apa saja materi yang ada di kelompok 2. Di sini kami mau bertanya, tolong jelaskan apa itu penggolongan dan jelaskan aturan penggolongan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan menjawab. Tadi pertanyaannya, tolong jelaskan apa itu penggolongan dan jelaskan aturan penggolongan. Penggolongan itu adalah menganalisis atau membagi-bagikan atau menggolong-golongkan dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang menurut kesamaan dan perbedaannya. Penggolongan sangat penting untuk pemikiran dan ilmu pengetahuan. Harus dapat menangkap bagian-bagiannya serta dapat menguraikan. Nah, kalau aturan penggolongan itu terdapat 4. Yang pertama itu penggolongan harus lengkap. Artinya penggolongan itu harus rinci dan mengikuti semua bagian dan tidak kurang tidak lebih. Yang kedua itu penggolongan harus sungguh-sungguh. Artinya golongan harus dibedakan dengan jelas. Yang ketiga itu penggolongan harus menurut dasar. Artinya harus konsekuen, tidak memakai 2 atau lebih dasar sekaligus. Dan yang terakhir atau yang keempat itu penggolongan harus cocok dengan tujuan. Oke baik suster, terima kasih. Di sini saya mau meminta suster untuk berikan contoh real atau contoh konkret penggolongan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Untuk contoh realnya itu, contoh penggolongan harus lengkap yaitu Fakultas FKIP terdiri atas Prodi PGSD, Prodi DK, Prodi PBI, Pendikat, dan Pendidikan Matematika. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kedua. Saya memberikan pertanyaan kedua kepada teman-teman kelompok 5. Jelaskan pengertian dari klasifikasi dan berikan contoh dari klasifikasi logis. Menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian dari klasifikasi dan berikan contoh dari klasifikasi logis. Pengertian dari klasifikasi adalah cara pengelompokan dan membagi benda atau ide berdasarkan persamaan dan perbedaan. Adapun contoh klasifikasi logis adalah klasifikasi berdasarkan jenis. Contohnya makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada hewan ataupun tumbuhan. Kemudian hewan itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu vertebrata dan invertebrata. Kemudian tumbuhan itu dibagi menjadi 2 bagian juga, ada tumbuhan atau tumbuhan yang berbiji dan tumbuhan yang tidak berbiji. Apakah bisa menjawab? Jadi teman-teman dari kelompok 5, yang saya lihat dari PPT kelompok 2 itu ada satu lagi bahan yang mereka bahas pada presentasi. Jadi saya mau teman-teman untuk mengingatkan saya kembali tentang apa itu definisi nominal dan bisa teman-teman berikan contohnya secara nyata.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Jelaskan apa itu definisi nominal dan contohnya. Definisi nominal adalah jenis definisi yang memberikan penjelasan singkat tentang suatu kata atau istilah. Ini seperti mencari sinonim atau arti kata. Definisi nominal biasanya cukup untuk memberikan pemahaman dasar tentang suatu kata, tapi tidak terlalu dalam. Contohnya, mobil adalah kendaraan bermotor. Yang kedua, rumah adalah tempat tinggal. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman sudah mengingatkan kembali tentang apa yang dibahas oleh teman-teman kelompok 2. Mungkin selanjutnya teman-teman kelompok 5 bisa memberikan pertanyaan atau selangkahan kepada kelompok kami kelompok 10 yang membahas materi dari teman-teman kelompok 9. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi sebentar untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 10 yang membahas materi kelompok 9. Pertanyaan yang pertama, tolong jelaskan pengertian penyimpulan tidak langsung dan bagaimana bentuk penyimpulan tidak langsung itu. Oke, baik. Sebentar, Sister, kami ingin berdiskusi sebentar. Oke, baik. Terima kasih, Suster, untuk pertanyaannya mengenai materi dari kelompok 9. Tadi pertanyaan yang Suster berikan itu jelaskan pengertian penyimpulan tidak langsung dan bagaimana bentuk penyimpulan tidak langsung. Jadi di sini saya mau menjawab pengertian dari penyimpulan tidak langsung. Jadi penyimpulan tidak langsung adalah cara kita menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan atau fakta yang ada. Kita tidak langsung mengambil kesimpulan dari satu pernyataan saja, tapi kita menghubungkan beberapa pernyataan untuk mendapatkan kesimpulan yang baru. Jadi ada juga bentuk dari penyimpulan secara tidak langsung. Itu ada dua bentuk. Yang pertama bentuk deduksi dan juga bentuk induktif. Jadi dua bentuk dari pernyataan penyimpulan tidak langsung adalah induktif dan juga induksi. Jadi Suster, itu tadi pengertian penyimpulan tidak langsung dan juga bentuk dari penyimpulan tidak langsung. Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih atas penjelasannya, dapat dimengerti. Tapi bolehkah berikan contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari? Oh, boleh. Contoh penyimpulan tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Suster coba bayangkan, Suster ke pantai. Kita pergi ke pantai, terus Suster melihat jejak kaki di pasir pantai. Di pasir pantai terus Suster melihat jejak. Di situ Suster bisa menyimpulkan bahwa ada seseorang yang baru saja lewat di pasir pantai tersebut. Meskipun Suster tidak melihat siapa orang yang lewat di atas pasir tersebut. Jadi otomatis itu Suster bisa menyimpulkan secara tidak langsung. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat dapat dimengerti. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk mengenai materi dari teman kelompok 9 yang sudah mempresentasikan materinya. Mungkin bisa ada pertanyaan? Oke, saya akan memberikan pertanyaan. Apa saja perbedaan deduktif dan deduksi? Oke, baik. Untuk pertanyaan perbedaan deduktif dan deduksi, sebentar kami mohon waktu untuk melakukan diskusi sedikit. Suster, mungkin bisa diulang pertanyaannya karena yang di PPT itu induktif bukan deduktif. Apakah yang dimaksud itu induktif atau deduktif sebenarnya? Oh, induktif. Induktif. Jadi perbedaan
induktif dan juga deduksi. Kami bisa minta waktu yang sebentar. Baik, Sister dan teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan tadi. Apa saja perbedaan deduktif dan deduksi? Induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individu. Sedangkan deduksi adalah suatu kegiatan berpikir atau cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus atau silogisme. Jadi induktif itu merujuk pada suatu metode penalaran atau jenis argumen di mana kesimpulan ditarik berdasarkan sesuatu yang sudah diketahui atau diterima dengan benar. Sedangkan deduksi penarikan kesimpulannya dilakukan dalam kerangka penalaran deduktif. Apakah bisa dimengerti? Bolehkah memberikan contoh Induktif dan deduksi tersebut? Di sini coba saya mungkin memberikan sedikit tambahan untuk penalaran induktif dan deduksi. Jadi secara umum induktif itu dari umum ke khusus. Jadi mirip seperti memecahkan teka-teki. Kita mulai dari sebuah aturan umum yang sudah pasti benar, lalu menerapkan pada kasus yang lebih spesifik. Mungkin contohnya itu saya mungkin memberikan contoh lain. Semua manusia pasti akan mati. Suster Moni adalah manusia, berarti Suster Moni pasti akan mati. Itu contoh induktif. Jadi kesimpulannya itu pasti benar jika aturan awalnya itu sudah benar. Jadi jika aturan awalnya benar, maka kesimpulannya juga pasti benar. Untuk deduksi itu dari khusus ke umum, jadi kebalikannya. Seperti membuat kesimpulan berdasarkan pola yang kita lihat. Kita mengamati beberapa contoh, lalu kita membuat kesimpulan yang umum. Contohnya, setiap hari matahari terbit di timur. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa matahari selalu terbit di timur. Jadi kesimpulannya itu bisa benar, tapi juga bisa salah. Kita perlu mengamati lebih banyak lagi mengenai contoh untuk kita dapat memberi kesimpulan atau pernyataan yang lebih yakin lagi. Apakah bisa dimengerti? Oke, baik. Jadi tadi teman-teman dari kelompok 5 sudah memberikan pernyataan dan semuanya bisa berhasil dijawab oleh teman-teman kami dari kelompok 10 yang membahas materi dari kelompok 9. Mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Selebihnya saya kembalikan. Oke teman-teman, sekian dari kami. Jika ada salah kata dalam video atau pembahasan materi yang kami buat, kami mohon maaf. Bye bye.